Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hasanah dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai Ibu sebagai bagian dari tugas telaah kurikulum dan Kapita Selekta. Baik, wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kurikulum yang diterapkan di sekolah, pelaksanaan pembelajaran, serta keterkaitan dengan budaya lokal. Nah, sebelum ke isi wawancara, baik, di sini ini Ibu dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Bu Novianti. Oh iya. Ibu sudah berapa lama mengajar di SD atau di MI-nya Ibu? Kebetulan saya sudah mengajar 2 tahun lebih. Oh, sudah cukup lama berarti ya Ibu ya? Kalau boleh tahu di SD atau di MI mana ya Ibu? Kebetulan saya mengajar di MI Al-Muawana di Desa Jati, di Desa Cikande, Kecamatan Sagung. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke sesi wawancara ya. Sebelum itu, di sini kan mengenai telaah kurikulum dan Kapita Selekta, pastinya mengenai kurikulum-kurikulum yang telah ditetapkan dalam pembelajaran-pembelajaran atau di sekolah-sekolah. Nah, yang sudah kita ketahui ya bahwa kurikulum ini adalah rancangan pembelajaran yang disusun secara sistematis gitu ya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini saya ingin tahu, bisa dijelaskan apa kurikulum yang sedang Ibu gunakan dan bagaimana struktur dalam pembelajarannya gitu. Untuk sekolah kami saat ini kami menggunakan kurikulum Merdeka. Kebetulan saat ini sekolah kami menggunakan kurikulum Merdeka yang strukturnya kurikulumnya lebih fleksibel dibanding kurikulum sebelumnya. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini ada capaian pembelajaran atau yang kita ketahui dalam artian CP per fase, kemudian diturunkan ke tujuan pembelajaran atau TP dan alur pembelajaran atau ATP. Nah, untuk kelas 3 kami berada pada fase B. Selain mata pelajaran umum, sekolah kami juga menambahkan muatan lokal sebagai kapita selekta, yaitu bahasa Sunda, kesenian daerah dan kearifan lokal lingkungan. Oh iya. Jadi untuk saat ini Ibu menggunakan kurikulum Merdeka ya, dan strukturnya lebih ke fleksibel ya dalam dibanding kurikulum sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Ibu pelaksanaan pembelajarannya berbasis kurikulum tersebut di kelas Ibu? Pelaksanaannya itu menggunakan pendekatan berdiferensiasi dan berbasis proyek. Misalnya bahasa Indo, ketika kita belajar teks prosedur, kami mengaitkannya dengan kegiatan budaya lokal. Contohnya membuat nasi tumpeng mini, permainan tradisional atau upacara adat kecil. Nah untuk itu muatan lokal kami diintegrasikan dalam tema dan proyek, bukan berdiri sendiri. Dengan begitu siswa lebih mudah memahami konteksnya. Baik, jadi lebih ke kegiatan budaya lokalnya ya, agar siswa mampu mengetahui gitu budaya lokal kita. Seperti tadi kan ada kegiatan tumpeng gitu ya, jadi siswa mengetahui kegiatan-kegiatan budaya-budaya yang sedang dilakukan sekarang gitu ya. Dan baik, untuk selanjutnya bagaimana proses asesmennya yang Ibu gunakan saat ini? Untuk asesmen
kami lebih menekankan kepada normatif dan observatif, jurnal refleksi, umpan balik dan portofolio. Nah, untuk asesmen sumatif, kami tetap melakukan tes tertulis, penilaian proyek, dan untuk kerja seperti itu. Oke, Ya, baik. Selanjutnya mungkin Bu, menurut Ibu sejauh mana gitu kurikulum ini relevan dengan konteks budaya dan kebutuhan lokal? Cukup relevan karena kurikulum Merdeka ini memberi ruang bagi sekolah untuk memasukkan konteks budaya daerah. Misalnya, siswa belajar matematika melalui pengukuran bahan makanan tradisional, atau misalkan siswa belajar IPA melalui praktek bercocok tanam yang biasa dilakukan masyarakat sekitar. Nah, ini sesuai dengan prinsip Kapita Selekta SD ya, yang menekankan bahwa pembelajaran harus berangkat dari pengalaman anak seperti itu. Oh iya, baik Ibu. Mungkin dari segi tantangannya dalam mengintegrasikan pembelajaran muatan lokal ini ke dalam kurikulum, Ibu bagaimana tantangannya? Kalau tantangan pasti ada ya, Iya. ada beberapa mungkin. Yang pertama yaitu keterbatasan referensi perangkat ajar untuk misalkan muatan lokal. Yang kedua, misalkan guru membutuhkan waktu untuk mengembangkan misalkan LKPD dan proyek yang lebih relevan. Nah, selain itu ada juga misalkan tidak semua guru itu memiliki kompetensi budaya yang mendalam. Nah, untuk itu ada satu lagi, misalkan waktu pembelajarannya sering kurang karena banyak misalkan kegiatan sekolah yang lainnya, sehingga ada beberapa tantangan untuk ini. Oh ya begitu Bu. Lalu bagaimana Ibu dampaknya bagi siswa sejauh ini? Dampak positif. Iya. Dampak positif mungkin siswa lebih aktif dan kritis, misalkan dalam pembelajaran berbasis konteks ya, berbasis konteks dekat dengan kehidupan mereka. Jadi mereka tuh lebih menghargai kebudayaan lokal, budaya lokal. Iya baik Ibu, mungkin siswanya jadi lebih aktif ya dan jadi lebih ke berpikir kritisnya itu lebih tinggi gitu ya. Iya, oke. Lalu pertanyaan terakhir mungkin ya Bu dari saya, bagaimana Ibu melihat hal ini dalam perspektif teori kurikulum? Mungkin jika dilihat gitu ya dari teori kurikulum, kurikulum Merdeka ini memenuhi unsur inti, misalkan tujuan CP-nya dan ATP yang jelas per fase, kemudian isi dan pengalaman belajarnya yaitu berbasis proyek. Yang ketiga misalkan prosesnya itu ada di diferensiasi dan partisipatif ya, betul. Dan untuk selanjutnya evaluasinya ada di formatif dan sumatif yang berkomprehensif. Nah, sementara Kapita Selekta itu memandang bahwa pembelajaran SD sebaiknya mengikuti prinsip. Nah, yang dari yang dekat ke jauh, dari konkret ke abstrak, dan mengutamakan budaya lokal sebagai pijakan awalnya, misalkan seperti itu. Oh iya baik Ibu, mungkin itu saja ya pertanyaan-pertanyaan yang membenak di pikiran saya sudah terjawab. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Ibu sedang mengajar mungkin ya. Terima kasih Ibu waktunya. Baik, saya tutup saja. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.